di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi saya seorang pedagang ya, politik itu tidak terlalu serius ya, kecuali yang saya sangat serius adalah urusan ekonomi. Ya, kita komentar yang ringan aja tentang pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh. Presiden Jokowi mengundang Surya Paloh untuk ketemu di istana selama hampir 1 jam menjelang maghrib baru kelar, dan orang mengira-ngira apa pertemuan mereka. Padahal satu hari sebelumnya dengan sangat belak-belakan Surya Paloh itu menyerang ya, di apel siaga perubahan di GBK itu menyerang Jokowi dengan mengatakan bahwa revolusi mental itu ya, sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Tentu ucapan yang sebenarnya halus tapi tajam ini membuat Jokowi itu kaget mungkin ya. Dan oleh karena itu, karena kaget dia mengundang Surya Paloh untuk meredakan ketegangan ya di istana, dan Surya Paloh tiba di istana. Dan kemudian kita pengen tahu apa isinya. Baik Jokowi maupun Surya Paloh tidak memberikan rinciannya selama 60 menit mereka bicara. Tetapi kita bisa menduga satu yang paling penting, waktu ya. Ya, mereka berdua itu sebenarnya sahabat katanya, sahabat lama, tapi biasa dinamika dalam politik ya. Mereka ternyata juga tahu kelemahan masing-masing dari segi bisnis dan dari segi akumulasi atau kapitalisasi dari kekayaan mereka masing-masing, dan apa yang mereka kerjakan selama 10 tahun mereka bersama atau 9 tahun ya. Mereka tahu, kartu truf mereka sama-sama tahu ya. Tapi tentu ada satu yang disembunyikan Surya Paloh ketika Pak Jokowi itu bertanya, siapa wakil presiden dari Anies Baswedan? Ini yang pokok sebenarnya. Dan dengan piawai Surya Paloh menjawab di depan wartawan, itu pertanyaan Pak Jokowi tadi. Saya jawab, ya saya belum mikir katanya. Ya nggak mungkin juga nggak mikir ya. Yang lebih tahu soal wakil presiden itu adalah Anies Baswedan. Ini tentu jawaban yang mengecewakan Pak Jokowi, karena jawaban Surya Paloh tentang siapa wakil presiden dari Anies itu akan menentukan langkah berikutnya yang harus disusun, strategi yang harus dirumuskan untuk menundukkan Anies Baswedan dengan wakil presiden yang sudah diketahui itu. Tapi dengan cerdik ya, Surya Paloh itu bilang,
yang hanya tahu wakil presiden itu hanyalah Anies Baswedan. Jadi rupanya pertemuan 1 jam itu tampaknya meskipun bicara ke sana kemari tentang ini tentang itu ya, tentang politik ya, tentu yang satu adalah yang ditanyakan Pak Jokowi yang tidak dijawab atau dijawab secara diplomatis oleh Surya Paloh, wakil presiden dari Anies Baswedan. Hanya Anies Baswedan yang tahu, dan kemarin ya hari Kamis, jadi Senin, pertemuan sore, Selasa, Rabu, Kamis Anies Baswedan memberikan clue yang terakhir, kriteria yang terakhir, wakil presidennya adalah orang yang kriterianya 0 dari segi kasus hukum dan orangnya berani. Dan ini membuat kita bertanya-tanya. Kita lihat ya, kalau presiden menurut ciri-ciri presiden berikutnya menurut Jokowi adalah orang yang berambut putih katanya. Dan ada kerut-kerut di wajahnya menunjukkan dia memikirkan rakyat. Rambutnya putih gitu. Tapi kalau Anies memberikan satu clue lebih canggih ya, bahwa orang itu kriterianya 0, tidak tersangkut di masa lalu pada kasus hukum ya, bebas dari kasus hukum, dan yang kedua menunjukkan pada kualifikasi pribadi, yaitu orang yang berani. Berarti orang yang berani melakukan perubahan yang kriterianya perubahan dan perbaikan itu 4. Satu, meneruskan proyek atau program yang sudah ada, meneruskan yang baik diteruskan. Kedua, program yang ada itu dikoreksi gitu, karena ada yang harus dikoreksi. Dan yang ketiga, harus ada keberanian menghentikan proyek yang tentu perlu dihentikan. Dan yang keempat, perlu keberanian dari wakil presiden juga presiden untuk membuat proyek baru, program baru yang dikerjakan bersama, yang belum dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi kita lihat ya, Anies memang secara kualitatif itu jauh lebih tinggi levelnya dibanding presiden kita yang sekarang, yang menunjukkan soal fisik, rambut putih yang bisa dipersepsi oleh indera dan wajah berkerut-kerut. Sementara kalau Anies lebih dalam lagi, bahwa orang itu kriterianya haruslah 0 dari kasus hukum ya, sehingga tidak membebani nanti dalam kepemimpinan Anies ke depan karena wakil presidennya yang mungkin tersangkut hukum. Yang kedua, wakil presiden itu haruslah orang yang tidak menjilat, tapi orang yang berani. Jadi tampaknya ini yang menunjukkan perbedaan kualitas dari Anies Baswedan sebagai calon presiden pasca Jokowi, dan perbedaan kualitas dengan Pak Jokowi yang memimpin Indonesia sekarang. Tampak dari ucapan-ucapan, dari narasi, dari refleksi, dari gestur, dari mimik itu bisa kita simpulkan siapa sebenarnya Presiden Jokowi dan siapa sebenarnya Presiden Anies Baswedan 2024. Saya Ibu Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة
بأيدي بررة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان خلقه إن شاء الله salah ya. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا والزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.